Di dalam lingkungan kampus ternyata masih banyak mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen yang punya keterlibatan di dalam perjokian skripsi. Mau tahu lebih jelas bagaimana informasinya, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat berdasarkan dari permintaan salah satu komentator di channel video saya yang secara eksplisit itu untuk membahas perjokian skripsi di kampus-kampus ya. Jadi sebenarnya informasi perjokian kampus itu zaman saya waktu S1 itu sebenarnya sudah banyak ya. Sudah banyak yang saya ketahui semacam itu. Hanya saja seiring dengan perkembangan zaman saya kira hal tersebut sudah tidak ada gitu. Ternyata salah satu komentator itu berkomentar bahwa sampai saat ini pun itu masih banyak perjokian skripsi yang dilakukan oleh pihak mahasiswa dan dosen. Jadi katanya pada beberapa kampus itu justru dosennya yang menawarkan diri untuk membuat skripsi untuk mahasiswanya dengan ya tanda kutip mungkin embel-embel pembayaran sekian gitu ya. Saya tidak tahu yang semacam itu pembayarannya berapa, itu urusan antara si mahasiswa sama si dosen tersebut. Tetapi kalau pada akhirnya semacam itu, ya satu, itu akan merusak reputasi kampus sendiri, kedua bisa merusak reputasi dosennya, ketiga juga bisa merusak reputasi ataupun keilmuan dari si anak didik, dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya, kalau ketahuan yang semacam ini, saya pernah menemukan cerita waktu itu di salah satu universitas itu justru bukan di sekeliling universitas itu menawarkan hal semacam itu. Bahkan waktu saya S2 pun waktu itu ada yang dia secara langsung itu menawarkan untuk dibuatkan tesisnya semacam itu, dan itu tidak boleh ya, tidak boleh terjadi ya. Kenapa demikian? Saya seringkali menyampaikan kepada mahasiswa ataupun terutama kepada mahasiswa ya, dosen itu ketika menguji saudara itu akan ketahuan kalau saudara itu menggunakan perjokian di dalam pembuatan skripsi. Nah itu, oleh karena itu Anda harus bisa menghindari perjokian-perjokian tersebut ya. Lebih bagus skripsi itu Anda buat sendiri gitu, karena itu akan pada akhirnya akan menjadi ini adalah hasil kerja saya gitu ya, dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang lain kemudian Anda itu mengambil dari hasil perjokian tersebut. Jadi yang saya tahu perjokian yang dimaksud itu adalah si dosen itu tidak sepenuhnya sebenarnya, bukan tidak sepenuhnya, mungkin proporsional untuk menyusun skripsinya jauh lebih banyak dibandingkan si mahasiswa. Jadi yang dilakukan itu biasanya yang saya ketahui, ini yang dulu ya, yang zaman dulu waktu saya S1 S2 itu adalah si mahasiswa ini ketika sudah bimbingan sama dosen pembimbingnya akan disampaikan ke dosen yang sedang mengerjakan skripsinya. Biasanya semacam itu. Nah, jadi informasinya itu berdasarkan dari dosen pembimbingnya dulu. Jadi jadi si mahasiswa itu hanya sebagai perantara informasi antara dosen pembimbing dan si joki, gitu. Jadi nanti si jokinya ini yang akan membuatkan berdasarkan dari informasi tersebut. Nah, itu yang menjadi saat ini itu ternyata sistem perjokian pembuatan skripsi itu masih lalu lalang, masih beredar di beberapa universitas mungkin ya, yang selama ini dosennya itu menawarkan diri ya. Informasi dari komentator itu dia menawarkan diri untuk menuliskan skripsinya mereka gitu ya. Udah kayak proyek aja berarti ya. Nah,
kemungkinan besar itu adalah curigaan saya itu adalah mungkin itu adalah mahasiswa bimbingannya juga. Mungkin bisa mahasiswa bimbingan. Jadi mahasiswa bimbingannya tahu beres. Jadi ada dua celah mungkin, ada dua pintu. Yang satu kalau dosen bukan si dosen, mahasiswa tersebut bukan bimbingan langsung kepada dosen si joki, ya, atau si jokinya. Yang kedua memang jokinya ini adalah dosen pembimbingnya, semacam itu. Dan itu terjadi. Jadi saya benar-benar menanyakan apakah ini masih terjadi? Ya katanya sih masih terjadi. Nah itu yang oke. Saya kira hanya cuma perjokian profesor, pembuatan artikel, kemudian perjokian Sinta yang sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya pendidikan kita jauh lebih bagus, ya, jauh lebih profesional, ya, artinya seperti pada video-video saya sebelumnya yang kalau kita sudah mengabdikan diri sebagai seorang dosen, ya kita tahu bahwa konsekuensi kita sebagai seorang dosen itu seperti apa sih. Oke, saya kira semua pekerjaan punya segala macam konsekuensinya ya, yang harus dipahami gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.